Kitab Yohanes 4 di ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Shalom kekasih Tuhan, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semua yang hadir di sini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dan diberkati. Dan serta hari ini kita harus bersyukur nih, kita bisa dengerin firman dari Pendeta Bu Berliana Wiharjo dan juga pesaksinya oleh Pak Philip yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan juga aku mau infoin buat teman-teman yang udah gabung, jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain, ajak kekasih Tuhannya untuk ikut mendengarkan firman-Nya bareng sama kita-kita di sini, biar kita semua bisa diurapi Tuhan secara bersama-sama. Kekasih Tuhan pasti mendapat lawatan dan banyak terjadi terobosan pemulihan dalam Zoom hari ini. Aku percaya pasti terobosan di malam ini sungguh luar biasa, karena kita judul aja udah Miracle on Tuesday gitu ya. Bersama Tuhan, kekasih Tuhan pasti menjadi pemenang pokoknya kita di sini. Oke, nggak panjang lebar lagi, kita akan langsung mulai. Doa pembuka oleh Bu Susan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Segala puji syukur hormat kami naikkan bagimu Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan kami mengadakan temusung Tuhan Yesus bersama dengan hamba-Mu yang Kau urapi juga pesaksi Tuhan. Kami tahu Tuhan biar hadirat-Mu Tuhan melingkupi atas kami Tuhan. Kau pakai Tuhan pemuji penyembah Tuhan Yesus, biar kami terlibat di dalamnya Tuhan. Sungguh Tuhan kami memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus apa yang menjadi janji-janji-Mu boleh terlaksana Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan Tuhan Yesus juga wifi Tuhan, semuanya Kau urapi Tuhan. Juga Tuhan bagi kekasih-kekasih yang belum Tuhan, untuk hadir Tuhan, kiranya Engkau mengundang sendiri Tuhan untuk mereka boleh masuk di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Kami sambut malam ini dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu yang sudah diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin, amin, amin. Haleluya, kami datang Tuhan menghadap tatamu. Ini kami kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau terlebih besar. Apa yang Kau janjikan takkan pernah terlambat di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, kuasa-Mu terbesar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, pulihkanku. Ku percaya Tuhan, ku berserah. Sungguh kami percaya, takkan ku ragu. Kami yakin Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya jalan Tuhan. Kau selalu dahsyat Bapa. Kau selalu punya cara untuk menolongku.
perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, bagimu Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil. Mujizatmu ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, ku menyembahmu, ku sembahmu,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Erik sudah memberikan pujian dan penyembahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bu Berliana. Shalom teman-teman, salam kenal. Saya Berliana. Thank you ya untuk dikasih kesempatan untuk bisa sharing dan belajar bersama teman-teman di sini. Kemarin pas lagi habis bincang-bincang sama Ibu Susan, aku tanya, kira-kira kita mau belajar sharing bersama mengenai apa ya? Gitu. Ibu Susan bilang, oh bagaimana kalau kita belajar mengenai tantangan-tantangan hidup? Tantangan-tantangan bagaimana mempunyai jiwa, tubuh, dan roh yang baik-baik saja di dalam Tuhan, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya bisa dibantu, bisa dibantu di itu slide yang nomor 2. Yes. Nah, kalau berbicara mengenai tantangan kehidupan gitu ya, selama ini kan kita suka dengar kalau dibilang gini, akhir zaman akan terjadi begini, akhir zaman akan terjadi begitu gitu ya, yang seru-seru begitu. Padahal ada satu tanda akhir zaman yang banyak kita lewati gitu, yaitu apa? Salah satu tanda akhir zaman yaitu di mana pelanggaran semakin meningkat. Dikarenakan apa? Bertambah kedurhakaan atau tambah hukum. Di Matthew 24-12 itu kan jelas dibilang lawlessness will abound. Kalau kita bilangnya itu bertambahnya kedurhakaan ya, maka itu karena itu kasih akan menjadi semakin dingin. Apa itu kedurhakaan? Lawlessness itu adalah apa? Pelanggaran dari hukum, menyimpang dari hukum, tidak berhukum, jahat, tanpa hukum. Jadi ini perbuatan yang disengaja untuk menyinggung orang, untuk berbuat kejahatan dalam kehidupan gitu kan ya. Nah, kenapa dengan pelanggaran hubungannya apa dengan pelanggaran semakin meningkat dan kasih menjadi dingin? Karena apa? Karena aku berapa waktu yang lalu tiba-tiba pada waktu pagi tiba-tiba Tuhan bilang begini, tanda akhir zaman katanya kasih itu akan menjadi dingin karena pelanggaran itu meningkat. Aku bilang ya Tuhan apa hubungannya? Hubungannya karena apa? Karena kebanyakan dari kita istilahnya, terutama anak-anak Tuhan gitu ya, kita tidak belajar bagaimana caranya untuk mempunyai jiwa yang baik-baik, itu belajar bagaimana mengekspresikan ekspresi jiwa kita. Karena kita terbiasa untuk selalu dikatakan, oh nggak boleh marah, nggak boleh punya ekspresi-ekspresi jiwa kecuali cuman happy, atau misalnya cuman ya itu sukacita, happy, pengharapan kayak gitu. Tapi kalau yang namanya marah, kecewa dan segala macam itu nggak boleh gitu. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara memproses kalau kita tuh tersinggung, kita misalnya tanpa sengaja ataupun sengaja disinggung atau kita marah dan sebagainya, kecewa, kita berduka, kita nggak tahu bagaimana cara memprosesnya. Kita nggak tahu bagaimana memproses rasa kesakitan dalam hati kita. Sehingga tanpa sadar kita mematikan. Kita nggak berani memproses gitu, kita tekan, dan kita tekan. Lama-lama kita jadi mati rasa. Kita nggak bisa merasakan lagi perasaan. Jika kita menekan dan tidak bisa memproses rasa sakit dalam hati kita, bukan hanya rasa sakit saja yang akan hilang, tapi semua rasa. Kita akan menjadi numb. Karena itu menjadi dingin. Nah itu hubungannya. Nah kalau semakin semakin masa yang sekarang akan terjadi seperti begini gitu. Bagaimana caranya istilahnya untuk kita menjadi baik-baik saja? Bagaimana caranya kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dan kita tetap berapi-api, tetap menggebu-gebu dalam Tuhan dan jiwa dan roh kita baik-baik saja. Nah sekarang kalau kita melihat ada hal-hal yang akan terjadi tanpa bisa kita halangi karena firman Tuhan mengatakan demikian gitu kan. Ada lagi hal-hal next selanjutnya yang sebenarnya tanpa sengaja bisa terjadi kesalahpahaman, kesalahmengertian, ketersinggungan, sakit hati, luka hati misalnya gitu. Tanpa sengaja karena apa? Karena mungkin perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, cara memandang. Kayak misalnya dari gambar ini kan, angka 6. Kalau dilihat dari sudut pandang kiri dan kanan ini dua-duanya kagak ada yang salah gitu. Masing-masing benar di posisinya mereka. Gitu. Jadi timbul kesalahpahaman karena perbedaan persepsi. Next. Ini hal-hal yang tidak disengaja ya. Kalau tadi kan disengaja, ini nggak disengaja. Gitu. Bisa lagi juga timbul dari perbedaan
sudut pandang perspektif ya. Kalau misalnya ini dipermisalkan ini gajah gitu kan. Mungkin ada orang yang di posisi tertentu saat itu di kondisi tertentu. Mungkin ada yang saat itu di posisi yang lagi dia megangnya buntut atau di posisi dia cuma bisa melihatnya yang dihadapkan di dia itu cuma bagian perut atau bagian telinga gitu. Jadi berbagai macam pendapat orang, persepsi sudut pandang itu akan bisa menciptakan masalah kalau kita tidak tahu bagaimana caranya kita memberikan kasih karunia kepada setiap daripada kita, karena setiap daripada kita itu sedang dalam proses, sedang dalam pertumbuhan dan dalam perjalanan, dan masing-masing dari kita sedang dalam pertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kadang-kadang mungkin menurut kita istilahnya oh harusnya A, yang lain bilangnya harusnya B gitu, intinya gitu. Kita kasih grace karena ada orang yang sudah belajar, mungkin dia di SD, ada yang di TK, ada yang udah di kuliah gitu. Masing-masing dari kita bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Next. Next, selanjutnya slide-nya. Konflik juga bisa terjadi. Tadi salah paham gitu ya, salah pendapat, tersinggung, marah, kecewa, pahit, getir, segala macam bisa terjadi juga karena apa? Dijadikan karena ada konflik dalam diri orang tertentu. Misalnya seperti Yakobus 4 ayat 1-2 bilangkan, dari mana datangnya sengketa atau pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi banyak hal dalam kehidupan yang bisa menyebabkan banyaknya tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita istilahnya bagaimana ya caranya mempertahankan supaya jiwaku baik-baik saja gitu kan ya, nggak hangus dibakar kemarahan, kebencian dan sebagainya gitu. Next. Atau bisa jadi karena trauma. Trauma itu nggak ditentukan berapa lama dia terjadi. Jadi kadang-kadang ada orang tanpa sadar melukai hati kita, atau orang tanpa sadar misalnya melukai hati, kita melukai hati orang. Karena apa? Karena kita memicu atau men-trigger trauma yang ada dalam kehidupan orang itu. Bisa jadi istilahnya orang itu pun sendiri nggak sadar bahwa dia masih ada trauma dalam kehidupannya. Misalnya ada teman aku gitu kan yang cerita gitu kan. Oh dia itu sempat di masa lalunya karena ada perbedaan pendapat di kelompoknya gitu. Jadi akhirnya dari tadinya pergaulannya erat sebagai saudara, terus jadinya kayak tersingkir gitu kan. Disingkirkan, dikucilkan karena perbedaan pendapat gitu, perbedaan kepercayaan gitu kan. Nah, jadi begitu dia pikir udah lewat itu, udah masa udah lama sekali dan udah bertumbuh dalam Tuhan, udah berjalan udah lama dan kayaknya udah nggak masa di situ lagi lah gitu. Sampai tiba-tiba di satu masa tiba-tiba kita lagi meeting gitu kan ya, terus ada perbedaan pendapat. Begitu ada perbedaan pendapat, itu men-trigger rasa hati dia gitu. Karena apa? Karena trauma yang belum selesai salah satu tandanya adalah begitu saat hal-hal yang memicu trauma itu tertekan tombolnya, emosinya itu seakan-akan bergejolak kembali, lukanya terbuka kembali. Emosinya itu seperti pada saat dia mengalami masa-masa waktu itu dikucilkan dan segala macam, itu seakan-akan terulang kembali di depan matanya. Seakan-akan dia merasa mengalami kembali. Itu tandanya trauma belum sembuh. Nah, jadi dengan begitu istilahnya setelah itu dia lihatin kan istilahnya. Karena apa? Karena otak kita tanpa sadar, sistem kepercayaan kita tuh selalu mencari pembuktian. Bener nggak kalau misalnya aku juga tertolak nih gitu. Jadi begitu misalnya dilihat, oh ternyata begitu ulang tahun yang lain dikasih salam, dia nggak dikasih salam, tuh kan benar gitu. Jadi otaknya mencari pembuktian pada sistem kepercayaannya yang dipercaya oleh dia gitu. Nah, jadi banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang membuat jiwa kita bisa nggak baik-baik, yang bisa membuat kita perjalanan kita dengan Tuhan itu terhambat dan terhalang oleh kemarahan dan kepahitan dan sebagainya. Selain daripada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari karena akhir zaman kedurhakaan akan semakin meningkat, pelanggaran semakin meningkat, ditambah lagi hal-hal yang tidak disengaja, seperti tadi kan ya, perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, trauma masa lalu yang terpicu kembali, dan juga istilahnya karena ada konflik dalam batin orang-orang tertentu, misalnya begitu. Ada pula tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita karena apa? Karena Tuhan itu membawa kita dalam perjalanan untuk menyembuhkan luka hati kita, menyembuhkan apa yang ada dalam hati kita. Kita lihat contohnya di Israel. Pertama kali Israel keluar dari Mesir, itu
perjumpaan pertama yang dialami oleh Israel itu apa? Tuhan kan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api ya. Jadi Tuhan yang menuntun. Mereka sampai ke satu tempat yang namanya Mara. Nah, di Mara ini istilahnya gitu kan. Begitu mereka meminum air, airnya pahit. Nah, disitulah keluar semua sumut-sumutnya. Kenapa Tuhan yang membawa mereka ke Mara? Karena Tuhan mau menyembuhkan hati mereka. Mereka bangsa Israel itu hidup dalam masa jadi budak selama 400 tahun gitu kan ya. Mereka dianiaya secara fisik, secara mental. Mereka Israel mengalami ketidakadilan. Mereka kan jadi budak gitu ya. Mereka juga pernah dalam masa kurun dalam kehidupan mereka semua anak sulung mereka dibunuh gitu kan ya. Mereka mengalami abuse dalam segala hal. Nah, kemarahan yang tidak bisa diproses, yang ditahan, lama-lama bisa menjadi kemarahan dan kebencian dan menimbulkan akar-akar pahit. Segala macam ketertolakan itu semua ada di dalam dan nggak kelihatan. Karena apa? Kepahitan itu kan adalah akar kepahitan. Jadi itu di dalam, nggak kelihatan. Jadi Tuhan sengaja membawa mereka melewati Mara, perjumpaan pertama melewati Mara. Itu dikarenakan karena apa? Karena Tuhan mau menyembuhkan hati mereka. Tuhan mau membuat bangsa Israel bisa melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan mau menyingkapkan yang tersembunyi itu supaya begitu dia tersingkap dan diakui, itu bisa disembuhkan. Karena pada saat kalau kita baca ceritanya ya, kita nggak cukup waktu untuk buka gitu kan. Nanti teman-teman buka sendiri ceritanya ya di kejadian yang di Mara itu. Pada saat Musa, Tuhan membawa ke Mara istilahnya dan semua bersungut-sungut. Pada saat itu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sebatang kayu. Dan sebatang kayu itu dilemparkan ke dalam air yang pahit dan air itu menjadi manis. Jadi pada saat Tuhan itu membawa kita ke dalam suatu masa tertentu, jadi bukan berarti tantangan dalam kehidupan kita tuh semuanya berdasarkan karena kesalahan kita, karena misalnya dosa kita, enggak gitu. Kadang-kadang karena Tuhan mau menyembuhkan kita dari luka-luka lama, misalnya kayak luka mungkin masa kecil, dalam keluarga dan sebagainya, seperti bangsa Israel ini kan dibawa ke Mara. Jadi di Keluaran 15 ayat 25 itu caranya adalah pada saat itu Tuhan tuh sudah menyediakan solusi. Selalu setiap kali Tuhan mau membawa kita untuk menyembuhkan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Dan pada saat itu Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kalau itu bahasa Indonesianya ya, di bahasa Inggrisnya itu istilahnya lebih jelas. Di situ di Exodus dia bilang Exodus 15 ayat 25 itu slide-nya di nomor 14 kalau nggak salah. Exodus 15 ayat 25 Amplified Bible. Ditutup aja kalau nggak apa-apa, kalau nggak dapat. Ada slide-nya di nomor slide 15 deh, kalau 14 itu. Nah, itu dibilang gini, then he cried to the Lord, and the Lord showed him a tree, which he threw into the waters, and the waters become sweet. Jadi di bahasa Inggrisnya dikatakan sepotong kayu itu tree. Dan kalau kita lihat di Galatia 3 ayat 13 Amplified Bible, dibilang Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnation by becoming a curse for us. For it is written, yes, thank you. Galatia 3 ayat 13 ya. Cursed is everyone who hangs atau crucified on a tree. Jadi pada saat Tuhan membawa bangsa Israel untuk dipulihkan, untuk mereka bisa melihat kepahitan yang dalam hati mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka, itu Tuhan sediain jalan keluar. Itu kita kalau lihat kan perjanjian lama itu kan selalu merupakan simbolik ya. Jadi di perjanjian barunya dikasih lihat tree-nya itu adalah sama dengan tree dari the cross, dari salib Kristus. Jadi salah satu caranya untuk keluar dari permasalahan, keluar dari kepahitan, keluar dari luka hati, kesakitan dan sebagainya adalah dengan membawanya kepada salib Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar semuanya, lunas. Kita akui di hadapan Dia. Dengan kita membawa semua luka hati kita, kepahitan kita, pain kita bawa dan kita akui di hadapan Dia dan terjadi pertukaran di kayu salib itu gitu kan. Dengan luka kita bawa. Kita cepat aja ya, next selanjutnya. Nah, nggak usah, ditutup aja udah, thank you.
Nah, jadi tadi ya, tantangan-tantangan kehidupan dalam kehidupan kita itu bisa terjadi karena memang tidak bisa dihindari dan orang sengaja berbuat jahat dalam kehidupan kita gitu, bersinggungan dengan kita, dengan mereka sengaja buat jahat, menyinggung kita, menyakiti hati dan segala macam gitu kan. Bisa jadi juga tanpa sengaja seperti tadi kan, beda persepsi, beda pandangan, trauma dan sebagainya, atau karena Tuhan memang merencanakan untuk dalam periode tertentu membawa kita ke dalam perjalanan marah untuk apa? Untuk menyembuhkan luka hati yang tertanam dalam hati kita yang tanpa kita ketahui. Intinya begitu. Jadi Tuhan sengaja mau menyembuhkan kita. Jadi jangan selalu setiap kali kita menghadapi permasalahan kita langsung merasa gini, aku dosa apa, aku salah apa gitu. Karena bukti contohnya adalah Daud. Next selanjutnya adalah Daud. Daud itu firman Tuhan katakan bahwa di kisah Rasul 13 ayat 22, Tuhan mengatakan Daud itu berkenan di hadapan dia. Yaitu God saw that he was a man after his own heart. Jadi yang puji itu Tuhan sendiri. Bukan yang muji misalnya tetangganya atau Daud muji sendiri, tapi Tuhan yang muji. Bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapannya. Jadi Daud itu yang bergaul karib sama dia. Daud itu yang pada waktu masa yang lalu orang Israel belum mengerti cara mengorbankan persembahan pujian dan mengandalkan Tuhan, Daud udah duluan. Tanpa seorang pun yang tahu. Dia pada saat menggembalakan kambing domba itu, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan gitu kan ya. Terus dia bisa mengalahkan beruang dan segala macam itu karena dia percaya sama Tuhan. Itu kalau nanti teman-teman lihat di 1 Samuel 17 ayat 37 gitu kan ya. Buktinya bahwa Daud itu istilahnya tanpa siapa-siapa pun, dia berkenan. Dan pada saat kehidupan dia lagi berdan dan berkenan seperti itu, intinya Tuhan itu mengizinkan suatu proses terjadi dalam kehidupan dia. Bukan karena dia berdosa, kadang-kadang suatu proses dalam kehidupan kita terjadi karena seperti tadi yang marah bisa jadi. Kedua karena apa? Karena perjalanan kehidupan kita, karena panggilan dan calling dalam kehidupan kita. Karena istilahnya ada destiny, ada takdir yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Pada saat itu kenapa Daud itu istilahnya mengalami banyak sekali tantangan-tantangan. Pada saat Daud itu diurapi oleh Samuel sampai Daud menjadi raja. Itu kalau kita baca Alkitab itu kan kayaknya seakan-akan cuma sebentar gitu ya. Karena cuma berapa pasal udah langsung jadi raja gitu. Tapi kalau kita hitung tahunnya itu 10 sampai 13 tahun. Dan dalam 10 sampai 13 tahun itu dia mengalami banyak sekali hal-hal yang bisa membuat dia jadi pahit, banyak hal sekali yang membuat dia bisa menjadi tertolak, banyak hal yang tantangan-tantangan dalam kehidupan dia. Kenapa Tuhan izinkan? Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau Saul yang lain. Walaupun Daud dikatakan sudah berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan sendiri yang bilang. Tapi Tuhan mengizinkan suatu proses dalam kehidupan dia supaya dia bisa bertumbuh dan tahu bagaimana nanti dia menghandle glory kemuliaan yang akan datang dan bagaimana dia bisa menjadi raja yang sesuai dengan hati Tuhan buat bangsa Israel. Bagaimana dia bisa menjadi raja dilihat daripada saat yang dia alami, pada saat raja dalam kehidupan dia saat itu mengkhianati dia, yang coba membunuh dia, istilah gitu kan. Raja saat itu kan dia melambangkan sebagai bapak juga kan, intinya kan buat dia bisa nggak menjadi raja yang Tuhan kehendaki pada saat dia dikhianati oleh leadernya yang di atas, pemimpinnya, bapaknya yang dipercaya. Bisa nggak dia menjadi raja pada saat dia dikhianati oleh rakyatnya yang mau dia pimpin? Kalau misalnya kita sekarang misalnya jemaat atau siapa yang kita bina gitu, yang kita pimpin gitu kan ya, yang kita jagain, yang kita lindungin gitu kan, seperti pas lagi apa yang dialami oleh Daud pas dia membebaskan Kehina atau apa ya, itu ada satu kota yang saat itu Daud bantu bebasin dari bangsa Filistin. Aku lupa tuh nama, Kahila ya. Di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Nah, itu dia bela dan dia lepasin. Tapi akhirnya pas lagi Saul dengar bahwa Daud ada di sana, terus Saul mau datang mau menyerbu. Daud saat itu bertanya sama Tuhan, apakah aku akan diserahkan oleh warga setempat kepada Saul gitu. Di 1 Samuel 23 ayat 11 Tuhan bilang, iya mereka akan menyerahkan. Karena itu Daud pergi tinggalin tempat itu. Nah, bagaimana caranya Daud memproses luka hatinya, sakit hatinya, ya kan, dikecewakan. Itu kan betrayal ya istilahnya gitu kan. Kalau kita bilang gini, kayaknya nggak tahu diri banget gitu, udah ditolongin, dilindungin, dibebasin,
Sekarang udah gitu bukannya ini mau diserahin lagi ke Saul gitu kan. Nah, itu proses-proses yang Daud alami. Bagaimana rasanya Daud istilah gitu yang tadinya dia dibilang menjadi raja dan sekarang istananya dia itu berupa goa gitu intinya gitu kan. Bagaimana dia memproses itu gitu? Bisakah dia menjadi raja seperti itu gitu? Bagaimana Daud memproses istilahnya deep betrayal, yang luka yang paling dalam, pengkhianatan paling dalam pada saat orang-orang yang dia didik sendiri, orang-orang kumpulan orang-orang di Gua Adulam yang di mana orang-orang terbuang, orang-orang yang istilahnya dibilang kumpulan pasukan sakit hati, terus yang mudah terbuang dari masyarakat, yang dikejar tukang hutang piutang itu kan, pasukan-pasukan yang seperti kayak begitu gitu kan, yang dia didik sendiri, orang-orang terdekat dia gitu. Itu yang tiba-tiba berbalik sama dia yang mau stoning dia gitu istilahnya. Bagaimana dia menghadapi itu semua. Jadi proses yang Daud hadapi dalam kehidupannya itu bukan karena dia berdosa apa enggak berdosa gitu. Tapi mempersiapkan dia untuk menjadi raja seperti yang Tuhan inginkan dalam bagi Israel. Raja yang sesuai, yang bukan hanya mempunyai hati seperti hati Tuhan, tapi tahu bagaimana menjadi raja yang bisa menghandle segala kemuliaan yang akan dia dapat gitu dan punya tanggung jawab, yang bisa mempunyai tanggung jawab untuk menjadi raja memimpin satu bangsa. Nah, hal-hal tersebut tadi yang merupakan istilahnya bagi kita juga challenge gitu kan. Ada yang bagaimana caranya gimana kita caranya untuk baik-baik saja dan menghadapi itu semua gitu. Kalau kita lihat ceritanya dari Daud gitu ya, aku terkesan sekali sama cerita Daud gitu karena beberapa hari sebelum Ibu Susan tanya temanya mau apa gitu, Tuhan lagi mulai bicara sama aku mengenai Daud gitu kan. Bagaimana caranya kita istilahnya untuk menguatkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan begitu banyak yang akan terjadi. Dan yang begitu banyak yang bisa menyebabkan kasih menjadi dingin. Yang begitu banyak halangan untuk kita berjalan dan menjadi tetap baik-baik. Untuk kita tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Untuk kita tetap bisa berjalan stabil di hadapan Tuhan. Dan kita bisa mempunyai kemenangan demi kemenangan. Kemenangan pribadi kita yang akan menjadi kemenangan korporat. Karena apa yang kemenangan kita itu membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa istilahnya berjalan terus sama Tuhan. Intinya begitu. Nah, Tuhan Tuhan bilang gini, sudah waktunya setiap dari kita untuk belajar kita masing-masing untuk bisa kita membawa diri kita dan menguatkan diri kita di hadapan Tuhan. Contohnya seperti Daud. Kejadian Daud pada saat kapan 10 sampai 13 tahun itu perjalanan Daud. Kapan dia lulusnya gitu kan. Kalau kita lihat kan ujarannya banyak banget gitu kan. Dari sini dari situ Daud ditolongin oleh sekelompok imam. Habis itu seluruh imam itu dibantai 80-an lebih berikut seluruh keluarganya. Bagaimana Daud itu bisa survive dari rasa, bukan hanya rasa tertolak, rasa sakit hati. Kalau kita bayangin ya, kita lihatin kehidupan Daud. Aku tadi sempat bayangin kehidupan Daud. Dan tanpa sadar, air mata langsung ngalir-ngalir gitu. Karena aku bayangin, oh my gosh, Daud dari kecil ya, dari rumah bapaknya. Itu dia mengembalakan kambing domba. Ya kan? Pada saat Samuel datang ke rumahnya, saat Samuel itu istilahnya Tuhan suruh mengurapi, Tuhan suruh cari mengurapi raja selanjutnya. Itu Daud nggak dibilangin loh sama bapaknya. Kalau kita lihat mungkin persamaannya, kita mikir oh Samuel tuh samanya sama siapa ya? Oh mungkin Samuel kan dibilang bahwa dia itu kan adalah nabi kepala hakim-hakim di Israel kan. Boleh dibilang mungkin sekarang mungkin presiden gitu atau raja ya, gitu ya. Bisa bayangin nggak kalau seorang raja atau presiden datang ke rumah dan mau lihat anak-anaknya gitu kan, Daud bisa kelupaan nggak dibilangin. Itu artinya apa? Artinya Daud itu sama sekali nggak dihargai, nggak dianggap di rumahnya. Sampai ada orang sempat bilang gini kan, karena baca juga cerita Daud yang dia bilang gini, walaupun bapakku dan ibuku istilah meninggalkan aku, tapi engkau tidak berangkat, orang berpikir apa jangan-jangan Daud ini anak adopsi atau bagaimana gitu. Daud itu sampai ditanyakan, ada lagi nggak anaknya? Oh ada, itu lagi mengembalakan kambing domba. Berapa kambing dombanya? Apakah 2.000, 3.000? Enggak, 2-3 ekor. Jadi bukan suatu pekerjaan yang luar biasa dan penting banget yang sampai nggak bisa ditinggal, yang begitu nabi besar atau misalnya kayak presiden atau raja datang kagak dikasih tahu gitu. Jadi Daud itu punya hak sebenarnya
untuk dia mau sakit hati dari kapan-kapan, dari sejak dia masih kecil. Untuk dia menjadi luka hati atau dia merasa tertolak, dia bisa punya mentalitas yatim piatu karena dia berasa cuman dia doang. Waktu dia bilang, Tuhan, walaupun bapak ibuku meninggalkan aku, tapi engkau tidak sekali-sekali tidak meninggalkan aku. Tapi Daud bisa memilih dia baik-baik. Sampai Tuhan bilang pada saat itu, aku menemukan orang yang berkenan di hadapanku, yang hatinya seperti hatiku gitu. Lalu beranjak setelah itu gitu ya, akhirnya diurapi. Kalau Saul begitu diurapi dia langsung jadi raja, Daud enggak. Begitu diurapi, dia tetap aja jadi gembala 2-3 ekor. Lalu mulai ada kesempatan, yaitu menghadapi Goliat. Begitu dia menghadapi Goliat, dia menang, jadi menantu raja gitu kan ya. Punya sahabat, istilahnya anak raja. Seakan-akan impiannya itu sudah mulai terbentuk. Kalau Daud pikir istilahnya, wow, sekarang ini impian aku sudah mulai tertata nih. Arah menuju ke sana mulai ada. Sekarang Saul ini adalah bapakku. Bapak yang bisa mementor dia dan mengajari dia gitu. Dan dia sudah di lingkungan sana dan rakyat pun mengasihi dia gitu. Sampai suatu waktu tiba-tiba rakyat itu memuji-muji dia lebih daripada Saul, dan Saul datang iri hatinya dan akhirnya menguber Daud dan mau membunuh Daud. Saat itu Daud itu serasa kayak mimpinya itu bubar. Keluarganya hilang semua, istrinya hilang, sahabatnya hilang, keluarga dia malah harus lari dan diuber-uber untuk dibunuh menjadi buronan. Aku bayangin gitu, betapa hatinya tuh saat itu istilahnya kecewa, pecah rasa hatinya gitu kan ya, mengalami itu. Belum lagi setelah itu dia sampai ke tempat imam, ditolongin imam itu semua dibantai semua. Apa yang dia rasa dalam hati dia? Menanggung istilahnya rasa bahwa ada orang 80 lebih gitu dibunuh gara-gara dia. Rasa bersalahnya itu pasti mungkin ada gitu. Setelah itu berjalan lagi dari kota ke kota, menyelamatkan satu kota, dan kota itu pun istilahnya mau menyerahin dia gitu kan. Terus orang-orang terakhir kan istilahnya pas di Filistin itu ya, pas lagi Filistin mau perang dengan Saul, dia menawarkan kepada Raja Filistin bahwa dia mau ikut perang. Itu pun ditolak. Karena dia bilang apa? Dia takut nanti pas lagi saat perang nanti Daud malah berbalik terus malah mengkhianati Filistin. Jadi Daud ditolak pulang. Pada saat Daud tertolak lagi, intinya gitu kan. Sekarang ditolak musuh kan, intinya gitu kan. Dia ditolak bapak, ditolak saudara, ditolak teman, ditolak semuanya gitu. Karena musuh pun nolak dia gitu. Nah setelah dia pulang, yang dia dapati apa? Tempat di mana dia berada dan seluruh keluarganya dan seluruh pasukannya gitu kan, teman-temannya yang dipercaya dia didik itu 400 orang itu namanya Ziklag, itu tiba-tiba sudah dibakar terus dijarah semua dan semuanya dibawa dan ditawan. Pada saat seperti itu, pada saat dia mengalami itu kan yang ditawan kalau kita baca ceritanya itu semuanya ya, termasuk istrinya Daud gitu kan, 2 itu dan seluruh pokoknya semua keluarganya. Tapi pada saat itu kalau aku bacain ya, yang di 1 Samuel 30 ayat 6. Ini titik di mana Daud ini lulus tes. Yaitu apa? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Siapa rakyat di sini? Rakyatnya adalah orang-orang yang dia didik sendiri. Orang-orang yang sebenarnya nggak punya apa-apa. Yang mereka punya itu dari Daud. Karena tadi dari mereka orang buangan sampai mereka menjadi pasukan yang luar biasa itu di bawah bimbingan Daud. Jadi apapun sebenarnya yang mereka miliki itu datangnya asalnya dari Daud. Nah sekarang mereka orang seperti ini yang hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang, but David strengthened himself in the Lord of God. Pada saat kapan dia lulus? Pada saat dia terjepit, tidak ada siapapun juga. Pada saat dia mengalami pengkhianatan, boleh dibilang kan the deep betrayal, pengkhianatan yang terbesar dan penolakan yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan kalau kita ditolak dan dikhianati oleh orang-orang terdekat kita kan ya. Dan pada saat itu, pada saat semua mau nimbukin dia batu, tapi dia bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dia masih bisa berdiri
Dan dia menguatkan hati kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia masih bisa mendengarkan Tuhan bagi dia dan seluruh kelompoknya untuk bisa memenangkan perang. Pada saat itu Daud lulus ujian. Taunya dari mana? Karena perjalanan dia selama 10 sampai 13 tahun itu berakhir saat itu. Karena apa? Karena peperangan sebenarnya antara Filistin dengan Saul itu. Saat itu yang Daud diusir pulang dan kejadian Ziklag ini. Saat itu Saul dan Jonathan terpukul kalah dan mati di situ. Karena itu rakyat Israel membawa Daud pulang kembali dan menobatkannya menjadi raja. Jadi kalau kita lihat betapa pentingnya untuk kita bisa berdiri dan menguatkan diri kita di hadapan Tuhan. Memang bersyukur kalau kita punya komunitas gitu ya. Kalau kita punya orang-orang yang bisa mendoakan kita untuk bisa ministry kepada hati kita gitu kan ya, untuk menguatkan kita supaya kita kuat dan teguh dan berjalan. Gitu. Tapi sometimes kita nggak bisa mengandalkan kiri dan kanan terus-menerus gitu. Kita harus belajar untuk bagaimana kita bisa berdiri dan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu panjang. Karena supaya apa juga? Supaya kita nggak burn out dan kita nggak jatuh dari kasih karunia yang menyebabkan menjadi hati kita mempunyai jadi akar yang pahit. Gitu. Karena kepahitan itu timbul dari mana? Kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia kan. Menjauhkan diri kasih karunia kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana menghandle emosi kita. Nggak tahu kita bagaimana menghandle hati kita untuk menjadi baik-baik saja. Jadi kita fall out dari grace. Nah, setelah aku berapa hari ini gitu kan, aku pelajarin gitu, aku bilang, oh Tuhan luar biasa banget ya gitu ya. Kalau kita bisa berdiri dan kita bisa menguatkan diri kita. Dan lalu Tuhan bilang gini, apa yang kau pelajari dari Daud itu? Bagaimana caranya dia berdiri dan menguatkan hatinya gitu kan. Terus aku mulai pelajarin dan baca kitab Mazmur gitu kan ya. Mazmur itu tercipta dari Daud kan ya, gitu kan. Dan dari situ istilahnya aku belajar satu hal, bahwa Daud itu adalah orang yang jujur dengan hatinya. Kenapa? Karena dibilang kan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Daud itu adalah orang yang bisa jujur dengan hatinya, dengan perasaannya, dengan emosinya. Kalau kita baca di seluruh Mazmur ya, banyak kali kita lihat kan dia bilang sama jiwa dia sendiri, hai jiwaku kenapa letih lesu engkau di dalam aku, misalnya gitu kan. Terus terakhir dia bilang ini, bersukacita dalam Tuhan karena dia baik, karena dia apa. Jadi dia tahu bagaimana caranya untuk berbicara kepada jiwanya. Dan dia jujur sama hati, dan dia jujur sama Tuhan. Kalau dia bilang kalau lagi sedih, dia ngaku dia lagi sedih gitu kan. Karena firman Tuhan bilang apa kan? Diberkatilah orang yang mourning, yang bisa berduka. Karena dia akan mendapat penghiburan. Jadi Daud tuh nggak takut sama emosi jiwa dia. Dan dia proses itu di hadapan Tuhan. Daud percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Dia tahu tuh Tuhan itu siapa buat dia dan dia itu siapa buat Tuhan. Suatu pagi, tiba-tiba aku dengar satu kata. Tuhan bilang gini, hati itu adalah your garden katanya. Hatimu itu adalah halamanmu, tanaman kebunmu katanya gitu. Terserah kamu mau tanamin apa. Kamu mau tanamin ilalang di situ? Kamu mau tanamin apapun istilahnya tanaman berharga? Itu terserah kamu. Karena kita yang disuruh jaga hati kita. Karena itu seperti kehidupan, bukan Tuhan yang jagain, tapi kita yang jagain. Itu seperti kalau di boundaries itu kayak pagar gitu, tuh seperti kayak kita punya rumah terus punya halaman tuh ada pagarnya gitu kan. Di dalam pagar itu, hati itu milik kita, kepunyaan kita, tanggung jawab kita. Gitu. Apa yang mau kita izinkan terjadi dalam situ? Kayak Daud bisa aja mengizinkan istilahnya apa? Macam-macam kan? Dia bisa mengizinkan ketertolakan dalam kehidupan dia lebih lagi, dia bisa mengizinkan ketakutan, dia bisa mengizinkan apapun juga. Gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali dalam pelayanan orang suka nanya gini, Bu, Ibu bersyukur ya gitu. Saya mau dong kayak Ibu, tolong doain dong Bu gitu istilahnya untuk bisa melihat-lihat gitu. Kan enak ya Bu kalau bisa melihat setan, melihat apa segala macam begitu, jadi kelihatan katanya begitu kan. Ibu kan bisa lihat begitu ya gitu istilah gitu. Aku cuma senyum gitu. Aku bilang iya. Bersyukur dengan panca indera yang terlatih. Yang kita bisa lihat-lihat semuanya kelihatan gitu.
Nah, itu aku punya filosofi istilah gini, kalau misalnya sampai kelihatan, misalnya gitu, artinya langsung gampang kan kelihatan. Berarti assignment-nya dia selesai saat itu. Gitu. Tapi permasalahannya adalah yang kita hadapi nggak semudah itu gitu. Dibilang istilahnya setan itu bapak pendusta, ya kan? Penuh dengan tipu muslihat. Wujudnya kalau dia datang kelihatan itu bukan itu yang menakutkan gitu. Itu gampang sekali langsung otoritas kita praktekin, kita tengking, kita ikat, assignment-nya bubarin, selesai gitu kan. Tapi yang kita hadapi hari per hari itu adalah tipuan-tipuannya, itu kebohongan-kebohongannya. Yang kita pilih dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang kita mau percaya, mana enggak gitu. Ya, waktu ada beberapa waktu yang minggu kemarin gitu kan. Ada satu waktu gitu, aku berasa sedih gitu kan. Kenapa nih aku sedih gitu? Pas lagi berdoa, berdoa gitu, tiba-tiba aku dengar dia bilang begini, kenapa kamu merasa kamu sendirian? Kenapa kamu merasa bahwa aku itu jauh? Karena aku bilang iya, karena aku biasanya bisa selalu dengar-dengaran ini kayaknya rada budak-budak nih nggak denger apa-apa gitu, dan rasanya kayaknya aku jauh-jauh sendiri gitu intinya, Tuhan tuh di mana gitu kan. Jadi istilahnya jadi aku membuat itu, aku makin lama latih lesu dan juga istilahnya ada permasalahan yang aku hadapi. Kalau misalnya permasalahan cepat selesai itu kan kita langsung sukacita gitu kan. Tapi kalau harapan tertunda itu kan katanya mengeringkan tulang gitu kan ya. Jadinya istilahnya aku pun juga rada letih lesu gitu. Sampai dia bilang begini. Nah itulah bedanya gitu kan ya. Aku juga lihat Daud gitu kan. Daud pada saat dia berdoa, doanya itu komunikasi gitu. Itu apa? Dia mengungkapkan keberadaan dia, dan mata dia melihat kebesaran Tuhan, dan dia mendengar jawaban gitu. Karena doa itu adalah untuk mendapat solusi gitu kan, bukannya kita gedumel sendiri tanpa, karena kan itu komunikasi ya, intiman gitu. Jadi pada saat itu terus tiba-tiba dia bilang gini, kenapa kamu merasa sendiri begitu? Aku bilang iya, aku merasa sendiri. Terus dia bilang gini, di pihak mana kamu berdiri? Kamu lebih percaya yang mana? Kamu lebih percaya kebohongan yang mengatakan bahwa kamu sendirian, aku jauh? Atau kamu lebih percaya pada kebenaran firman dan kebenaran yang mengatakan bahwa Yohanes 17 mengatakan apa? Aku dan Bapa, Yesus dan Bapa tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku. Bahwa kamu dan aku adalah satu. Bahwa aku ada di dalam dia. All my being ada dalam dia. Aku hidup, aku bergerak, aku ada dalam dia. Dia bilang, kamu mau percaya yang mana? Aku langsung diam gini, iya betul juga ya. Aku mau percaya yang mana? Aku mau percaya kebohongan yang mengatakan, oh aku sendiri. Kenapa? Karena semakin aku kasih fokus perhatianku kepada suara kebohongan itu, yang bilang sendiri, lama-lama itu istilahnya kesadaran aku akan keberadaan Tuhan semakin terkikis juga. Kenapa? Karena otaknya akan mencari bukti-bukti bahwa benar kan sendirian, benar kan rasa begini kan, rasa begitu kan gitu. Jadi begitu aku dengar Tuhan bilang begitu, istilahnya aku bilang, iya benar juga ya, itu salah. Kebenarannya sebenarnya adalah, aku tuh gak pernah sendirian. Cuman permasalahannya aku mempercayai suatu kebohongan, aku memberikan kuasa, memberikan otoritas kepada kebohongan itu. Karena kalau kita percayai, kita memberikan kuasa kita dan otoritas kita kepada kebohongan itu menjadi semakin nyata dan semakin nyata. Lalu saat itu aku bilang gini, oh Tuhan, aku minta maaf ya, aku minta ampun gitu. Karena apa? Karena aku memihak ke pihak yang sini gitu, bukan pada yang kebenarannya. Bukan istilahnya kepada pihak bahwa benar apapun yang aku mau rasa saat itu. Kebenarannya adalah Tuhan ada sama aku. Dan akhirnya Tuhan bilang gini, kamu tahu nggak bahwa hati kamu dan pikiran, perasaan itu punya koneksi yang terhubung. Amsal 23 ayat 7, seperti apa kita memperhitungkan diri kita, demikianlah ia. Jadi kalau aku memperhitungkan diri aku sendirian, aku lonely, aku sendirian, itu aku akan jadi seperti itu. Karena Tuhan bilang gini, apa yang harusnya istilahnya kamu lakukan, kamu harus lakukan berdiri dan memberikan persetujuan kamu kepada firmanku, pada kebenaranku. Itu yang aku belajar dari Daud. Daud selalu melakukan hal seperti kayak gitu. Dia apapun yang dia rasakan, apapun yang dia akan selalu, kalau kita baca setiap kali di kitab Mazmur ya, kita akan lihat
Walaupun ujung pertama-tamanya dia kesepian, dia merana, dia sedih, dia menangis dan segala macam. Nanti di ujung-ujungnya tuh, nanti kalau kita baca terus, nanti di ujung-ujungnya dia mulai masuk kepada mata dia beralih kepada Tuhan dan dia mulai memproklamirkan kebenarannya. Dan dia mulai siding memihak kepada kebenarannya. Jadi aku mulai belajar itu dan aku mulai bilang, iya benar Tuhan, aku salah. Dan saat itu aku mulai duduk diam dan aku bilang begini, Tuhan terima kasih ya, bahwa Engkau dan aku adalah satu. Aku mulai bayangin dan ingetin pada saat yang lalu Tuhan ajarin aku yang dia bilang gini, aku tinggal dalam kamu. Kamu lihat itu pohonmu itu pernah sebut Tuhan suruh aku keluar. Kamu lihat pohon di depan. Aku adalah pokoknya kamu adalah cabang-cabangnya. Kamu lihat dari bawah sampai ke atas. Apakah itu ada putus apa enggak? Tersambung apa enggak? Bilang tersambung. Karena itu apa yang ada di aku ada di kamu. Enggak ada pemisahan sama sekali. Pemisahan itu adalah suatu ilusi kebohongan. Enggak ada terpisah. Bagaimana caranya kalau air itu udah dikasih sirup, diaduk-aduk jadi satu, dipisahin lagi. Gitu. Roh kita udah jadi satu dengan dia sempurna. Kadang-kadang jiwa kita sini aja yang kadang-kadang kesadarannya itu lebih percaya pada suatu fakta yang merupakan suatu bukan kebenaran firman. Gitu. Karena dia bilang begini, kamu tahu nggak? Pesan aku kepada Yosua pada saat Musa itu istilahnya mau dipanggil balik sama Tuhan. Musa itu kan pemimpin yang besar. Pada saat dia dipanggil balik sama Tuhan, dia panggil Yosua. Pada saat itu Yosua bisa nggak untuk jadi kecil hati, ketakutan dan sebagainya? Iya, banget. Karena Musa aja pemimpin yang besar gagal membawa masuk ke bangsa Israel ke dalam tanah Kanaan. Yang dibilang istilahnya Tuhan bilang sama Yosua, kamu akan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan. Lah, ini yang di depan udah kayak Tuhan. Kan dibilang kan bahwa Musa itu kan menjadi seperti Tuhan buat Firaun. Intinya begitu kan. Artinya kan apa itu kedahsyatannya itu luar biasa gitu, absolut banget gitu gitu kan. Yang luar biasa kayak gitu, mujizatnya luar biasa gitu kan nggak berhasil bawa bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan, apalagi aku gitu kan ya. Tapi pada saat itu Tuhan tuh cuman kasih satu buat dia. Wejangannya, kuncinya. Yaitu apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam, meditasikan firman Tuhan dan siang malam, dia akan menuntun dia gitu, membawa keberhasilan. Jadi itu pun juga seperti Daud juga mengajari gitu kan. Untuk renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus direnungin. Tahu siapa kita di dalam Tuhan dan Tuhan itu siapa buat kita. Pada saat aku yang merasa gitu bilang Tuhan, akhirnya aku bilang Tuhan, I'm sorry ya. I break alignment dan agreement Lord with roh-roh yang lain yang bukan daripadamu gitu kan, yang itu kan yang orphan spirit itu, yang istilahnya rejection, tertolak itu, aku tolak itu dan aku embrace Engkau lagi Tuhan, kesatuan Engkau dan aku dalam aku, dan aku mulai renungin itu, mulai meditasin. Setelah itu dia bilang begini, kamu tahu nggak kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa? Karena kamu lupa siapa kamu. Kamu lupa siapa aku buat kamu. Sometimes dalam kehidupan kita bisa terjadi hal-hal seperti begitu gitu ya. Kita bisa aja tantangan kayak misalnya yang Daud hadapi gitu, misalnya yang terluka, tertolak, terapapun juga itu gitu. Karena apa? Karena kita lupa siapa kita di dalam dia dan dia siapa buat kita gitu. Aku lihat dan pelajari Daud itu kenapa dia bisa berdiri teguh dalam Tuhan, karena dia benar-benar tahu siapa dia dalam Tuhan dan Tuhan itu siapa buat dia, sampai dia berani bilang, walaupun bapak ibuku itu menolak aku, tapi aku tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan dia benar-benar percaya dan mengandalkan. Kalau dilihat itu perang, kita lihat dia ngelawan Goliat gitu ya, itu kan dia itu bukannya pelan-pelan, tapi dia lari loh menyongsong Goliat. Kenapa? Karena dia begitu percaya, dia bilang apa? Tuhan Allah yang bersama aku, yang menolong aku, istilah melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa itu Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku. Jadi dari sini istilahnya aku mengajak teman-teman bahwa mari kita belajar untuk kita bisa menguatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita ingat kebesaran Dia. Kita bawa hati kita bersyukur di hadapan kita. Kita fokuskan pikiran pada Dia dengan kebesaran Dia. Solusinya bukan pada permasalahannya. Oke? Karena waktu, thank you untuk kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Berliana sudah memberikan firman dan juga solusi untuk kita melawan tantangan hidup. Itu pasti solusinya satu-satunya adalah fokus sama Tuhan ya, Bu, pastinya.
Kayak gitu. Oke, buat teman-teman, gimana sudah mendengarkan tadi firman-Nya? Kita akan foto bersama dulu sebelum mendengar kesaksian dari Pak Philip ya. Boleh teman-teman yang sempat buka kamera, boleh tolong dibuka kamera. Kita akan foto bersama dulu. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan hitung dari hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Philip Kurnia Wijaya. Boleh Pak Philip dipersilakan waktu dan tempatnya memberikan kesaksian? Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk sekali lagi mendengar firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang disampaikan sama Bu Betiana. Saya mau bersaksi seperti yang tadi Bu Betiana sampaikan, memang tidak mudah yang Daud alami. Jadi saya coba kita renungkan, kita bayangkan ya, itu Daud pernah ditombak oleh mertuanya sendiri. Bagaimana rasanya? Tapi Daud bisa mengampuni mertuanya, bisa mengampuni Saul. Itu yang saya alami. Jadi dulu sebelum saya nikah itu ada masalah sedikit dengan keluarga dari waktu itu kan masih calon istri, jadi ada masalah sedikit. Memang sih itu Tuhan izinkan terjadi supaya menguji mungkin ya antara saya dan istri apakah memang benar-benar mau sungguh-sungguh menjalankan eh, rumah tangga. Nah, pada saat terjadi masalah itu sempat hampir keluarga memberikan keputusan dibatalkan. Pada saat memberikan keputusan dibatalkan itu saya terus terang agak, aduh gimana ya, gitu loh, sempat down. Tapi saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong memang kalau memang jodoh Tuhan memang pertemukan, kalau memang bukan jodohnya ya sampai di sini ya enggak apa-apa. Gitu. Saya enggak maksa Tuhan. Tapi akhirnya setelah lewatnya waktu, puji Tuhan masalah itu bisa selesai dan walaupun persiapannya jadi lebih mepet gitu ya, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian hati saya sendiri bisa mengampuni, bisa berdamai dengan keluarga dari istri saya dan bahkan sekarang ini saya merasa saya adalah menantu yang dikasih sama mertua saya. Jadi saya bersyukur bisa melewati masa-masa itu sampai hari ini saya dengan keluarga istri saya bisa harmonis, bisa indah. Itu memang tidak mudah, itu perlu proses. Seperti Daud tadi itu 10-13 tahun, mungkin bagi kita tapi itu kalau coba kita rasakan sendiri, kalau coba kita alami gitu, hari demi hari itu aduh sangat menyiksa saudara. Jadi ya puji Tuhan saya sungguh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dari tantangan hidup yang saya alami itu boleh menjadi berkat buat terutama untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut Zoom pada malam hari ini. Kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan bisa menguatkan kita semua. Semoga apa yang kita alami sekarang mungkin belum selesai. Mungkin tantangan hidup yang kita alami sekarang belum selesai, tapi kita yakin, kita sama-sama percaya bahwa tantangan hidup yang kita alami masing-masing itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, puji Tuhan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih untuk Pak Philip sudah memberikan sedikit kesaksiannya tentang tantangan hidupnya beliau. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin menanya jawab, bertanya atau ingin ke Pak Philip atau Bu Berliana, boleh di open mic-nya.
buat Ibu Berliana aja deh. Ibu, tadi kan aku ada ketemu, ya dibilang anak lah, ini kebetulan dia juga ada lagi masuk. Ketemu pun tanpa sengaja tadi, memang sudah diatur Tuhan. Saya mau ke perjalanan ke tempatnya beda arah dari si anak ini. Dia kerjanya di apotik, tapi saya disuruh balik, Tuhan balik, kamu harus beli obatnya di situ. Padahal jalan yang saya lewati tadi itu harusnya ada 2 apotik yang saya lewati baru ke tempatnya harus belok lagi gitu. Ah, ketemulah saya di situ, kita 2 sharing-sharing, saya penguatan. Jadi firman ini nih Isna itu buat kamu sebenarnya. Tadi kita 2 sudah sharing seperti begitu dan dia bilang tadi begini, "Mam, oh betul sih," saya bilang, "iya iya iya, tapi hati saya nih loh tidak ikhlas," gitu. "Bagaimana kira-kira?" Saya bilang, "Harus percaya Tuhan," gitu. "Iya sih, Mam, eee, tapi dari hati kita itu kadang menimbulkan tindakan kita. Tindakan kita itu kalau hati kita lagi, marah, lagi tidak nyaman, pasti tindakan kita itu ke bawah seperti begitu kan, Ibu, ya. Jadi tadi si Isna juga begitu, pada saat saya baru kenal, saya tegur, saya bilang, "Kalau Ibu, oh Ibu pasti marah, karena tadi Ibu sudah mau berdiri dari tempat ini, karena dia kayak buang ini, buang situ di depan saya, karena saya ini kan pasien, mau datang mau tes darah," gitu. Terus saya mau berdiri, tapi Tuhan bilang, "Kenapa kamu berdiri? Kalau kamu berdiri, kamu kalah," gitu. Terus saya, benar juga ya, saya duduk lagi, saya duduk tapi saya natap dia. Saya bilang, "Tuhan, dia mungkin lagi kecewa kah, lagi sakit hati kah?" Gitu. Tapi, itulah Tuhan langsung kita cerita dia, "Ibu tinggal di mana?" Tapi saya lagi berdoa, dia di dalam hati, saya bilang alamatnya langsung. Oh, terus dia balik muka, terus saya, "Kamu dari mana?" Gitu, kita sharing-sharing gitu. Terus firmannya ini, yang hati yang kotor gitu, yang tidak nyaman, dia lagi sedih karena, seseorang meninggalkan dia, berpaling ke orang lain, lalu dia bilang, "Ibu bisa saya curhat, Kak?" "Oh boleh, dengan suka hati," gitu. "Jadi Ibu saya mau tanya nih, saya mau coba Ibu ngomong ke si Isna lagi ada di sini, bagaimana hatinya kalau tidak," kan saya bilang, "Itu kita dari hati, kalau kita bersyukur, kita tetap apapun kejadian, apapun hal yang terjadi, itu seizin Tuhan." Tadi, Ibu datang ke sini juga Tuhan izinkan, jadi, semua harus bersukacita. Tapi dia bilang, "Ah, saya cuma bisa bilang di mulut, tapi hati saya tidak nyaman," gitu. "Coba Ibu ngomong kira-kira apa, kekuatan apa gitu supaya hati nyaman, pikiran nyaman, perkataan juga ikut tindakan," gitu toh Ibu toh? Mungkin seperti itu. Si Isna ada, Isna bisa buka kamera supaya mungkin dikenal. Thank you Ibu Itu Vin. saja Ibu. Ya, thank you. Mmm, eee, kalau, menurut aku ya, kita nih sharing-sharing sama ya, belajar bareng ya. Berapa kali istilahnya dalam perjalanan kehidupan aku intinya kayak gitu ya, kadang-kadang, berjumpa seperti kayak gitu misalnya kan, si siapa begini, si siapa begitu gitu kan ya. Tapi satu hal yang aku pelajari intinya gitu kan, seperti tadi kan dibilang, hati itu adalah tanggung jawab kita, hati kita tuh tanggung jawab kita. Karena hati itu halaman kita, itu kayak tamannya kita. Kita mau apain dengan hati kita itu? Karena kan Tuhan bilang, "Jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan." Karena di situ terpancar kehidupan. Yang jaga tuh kita. Bukan Tuhan yang jagain, bukan tetangga yang jagain. Tapi kita yang jagain. Kita pilih, apa yang mau kita izinkan masuk dalam hati kita. Apakah istilahnya tersinggung, luka hati, misalnya pahit dan sebagainya, ataukah kita mau memberikan grace kepada orang lain. Kita memberi grace itu artinya kita berkasih karunia gitu kan. Kita memberikan permakluman lah intinya gitu kan. Dan kita selama ini kan kita sering dengar firman bilang gini kan, kita kepala dan bukan ekor gitu ya. Dan itu biasanya kan disangkut pautnya ke gini kan, oh kita ini pemimpin gitu kan. Nah, tapi bisa juga itu artinya begini, kita ini kepala bukan ekornya orang. Bukan berarti orang kalau mood-nya ke kanan, kita ikut ke kanan, mood-nya ke kiri, kita ikut ke kiri. Biar apa yang terjadi dalam kehidupan dia itu halaman dia, itu bagian dikit dia. Tapi kita nggak terikut gitu. Jadi kalau misalnya kita berhadapan sama orang marah gitu ya, ya kita nggak usah marah. Karena apa? Karena kita kepala sendiri gitu. Kita tidak terpengaruh sama apa yang dia buat. Gitu.
Kita bertanggung jawab sama emosi kita bertanggung jawab sama jiwa kita sendiri, kita bertanggung jawab sama hati kita sendiri. Karena apa? Karena kita pun juga dalam perjalanan kita sehari-hari, kita memerlukan kasih karunia Tuhan tuh banyak sekali. Karena firman Tuhan bilang kan, seberapa banyak engkau kasih, istilahnya kan demikian segitu banyak kau diberi gitu. Kalau kita mau berlimpah-limpah dalam kasih karunia Tuhan juga, kita beri dengan berlimpah-limpah. Dan lagi juga yang aku belajar satu hal ya Ibu, intinya begini. Kadang-kadang kita pikir kita kalau mengampuni orang itu kita rugi. Banyak sekali kayak kemarin aku pelayanan di Alor ya, istilahnya gitu ya. Udah berapa kali ya, dan kemarin tuh aku melihat breakthrough benar-benar gitu, berapa ratus orang gitu gitu kan. Mereka itu dipulihin gitu, dari mereka yang luka hati, kepahitan, sakit dan segala macam, sampai dari jiwa udah sampai ke fisik, udah sampai ke roh gitu kan dia. Apalagi Alor itu kan pulau yang istilahnya gelap gitu ya, yang mainnya santet, kuasa gelap, guna-guna gitu. Pada saat orang nggak mau mengampuni, itu istilahnya, itu sebenarnya terbuka pintu. Bisa bayangin nggak Ibu? Kita kalau punya rumah kan pintu kita mau kita kunci ya. Coba kita bayangin pintu kalau malam-malam kita buka gitu kan. Itu seremnya kayak apa? Nah sebenarnya dalam alam roh itu kalau kita nggak mengampuni, inti gitu kan ya, itu pintu kebuka untuk demonik untuk ngerjain kita. Dan di Matius, aku lupa 18 ayat berapa sampai itu, nanti aku kasih tahu ya, yang cerita, kalau mungkin aku kasih tahu ceritanya, bapak-bapak ibu di sini juga tahu lah. Yang cerita orang berutang sama raja itu loh. Ya kan? Yang dia utang banyak terus sama rajanya dibebasin gitu, terus orang utang sedikit sama dia masukin penjara. Akhirnya raja bilang ini kan, oh hamba yang jahat, masukin dia dalam penjara. Dia bilang apa kan? Jangan dilepasin sebelum dia lunasin hutangnya. Terus di bawahnya ya ayat 35 Yesus bilang gini, maka Bapakku yang di surga akan melakukan hal yang sama. Jadi siapa yang melakukan itu? Bapak di surga memasukkan siapa? Kita ke penjara, dikasih algojo. Artinya apa? Itu ada tormentornya, ada ya, istilahnya yang akan membuat pressure di kita kan, istilahnya bisa jadi kan, kalau coba kita kalau nggak ngampunin, kita bisa keki dan kesel terus ingat terus gitu kan apa yang dia buat, misalnya kita terganggu kan, nggak bisa tidur, stres dan segala macam gitu kan, bisa kena sakit fisik, bisa segala macam itu salah satunya juga begitu kan. Terus pintu dalam alam roh untuk dikerjain di alam rohnya tuh luar biasa gitu. Aku kemarin di sana tuh ngadepin banyak sekali yang akhirnya begitu mereka bersedia melepaskan gitu pengampunan, itu yang namanya disantet, diguna-guna, yang sampai udah busuk kakinya tahun-tahunan dan segala macam itu sembuh. Dan tadi perutnya busuk segede-gede apa, dan pokoknya apapun yang mereka terlepas. Dan lalu kalau kita nggak mengampuni, itu kita rugi. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, pada saat kita mengampuni kita diampuni. Jadi kita kalau kita nggak mengampuni, kita nggak diampuni. Kalau kita nggak diampuni kan artinya dosa kesalahan kita tetap, itu mengerikannya minta ampun. Terus Yeremia 5 bilang begini, kesalahanmu dan dosamu itu yang menahan kebaikan datang kepadamu. Nah loh, jadinya bukan Tuhan yang menahan kebaikan, tapi kebaikan itu nggak datang sama kita karena kita nggak ngampunin, betapa banyaknya kita ruginya gitu. Jadi kadang-kadang ya Ibu, kita pikir kita dan Tuhan ini dua belah pihak yang berbeda. Jadi kalau Tuhan kasih kita firman, misalnya gitu kan, kita berlambat-lambat misalnya, atau kita pikir nanti aja, nanti dulu, atau nanti aja lah, pokoknya aku masih nggak rela, atau aku nggak mau jalanin. Kita pikir bahwa itu menguntungkan Tuhan dan nggak menguntungkan kita, tapi kita lupa sebenarnya Tuhan dan kita itu satu pihak. Untuk Tuhan pernah bilang sama aku begini, kenapa umatku itu berlama-lama dalam melakukan firman? Aku bilang, iya kenapa ya? Karena mereka pikir mereka rugi. Aku bilang, oh begitu ya? Bilang, iya karena mereka pikir aku dan mereka itu dua belah pihak yang berlainan kepentingan. Padahal kebenarannya adalah dia dan kita tuh satu. Karena kan dia tinggal dalam kita dalam dia. Jadi semua firman yang dikasih itu sebenarnya kita ngerti nggak ngerti, kita tahu nggak tahu, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Sometimes pikiran kita ini belum sampai untuk kita bisa tahu semuanya untuk kebaikan kita. Tapi seperti misalnya kita bilang sama anak kecil ya, pas masih kecil, jangan lakuin ini, jangan lakuin itu gitu. Karena kita nggak bisa terangin kan ya, otaknya belum nyampe gitu. Jadi cuma bilang jangan gitu. Tapi semakin dia besar, semakin kita bisa terangin kan, kamu nggak boleh lakuin kayak gini karena apa? Kamu nggak. Nah sama, kadang-kadang teknologinya mungkin belum nyampe atau apanya belum nyampe, Tuhan tuh otaknya begitu luar biasa hikmatnya, kadang-kadang nggak bisa jelasin sama kita mungkin 100% gitu. Jadi kita percaya bahwa semua itu untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, kita rugi. Waktu kemarin ya Bu ya di sana ya, itu mereka yang dianiaya secara fisik, secara mental. Pokoknya mereka tuh kalau aku lihat ya, hasil mereka tuh serem-serem gitu.
Kayaknya kita di Jakarta ini istilahnya nggak seperti kayak gitu-gitu deh. Mereka udah sampai diperkosa, sampai digebukin, dipukulin, sampai udah nggak karu-karuan, sampai dipanggilnya bukan nama, tapi dipanggilnya kayak anjing-anjing, kayak babi-babi begitu. Udah nggak karu-karuan gitu intinya. Tapi mereka itu begitu tahu kebenaran firman Tuhan, mereka nggak tunggu lama-lama, nggak mau berlama-lama karena mereka tahu mereka rugi. Mereka langsung lepasin pengampunan dan di situ terobosan-terobosan mereka secara fisik, secara segala macam itu langsung terjadi di tempat. Jadi kemarin tuh suatu hal yang luar biasa bisa menyaksikan kebesaran Tuhan langsung terjadi karena orang taat dan mau cepat melakukan firman Tuhan. Seberapa cepat kita melakukan firman Tuhan, secepat itu hasil yang kita dapat. Kira-kira gimana, Bu? Setuju, sangat setuju, Ibu. Ya, saya juga punya prinsip gini, Ibu. Seseorang yang marah itu dia memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita tidak mau terima, barang itu kita tidak ambil, gitu. Marahnya dia kita tidak terima. Berarti dia kembali ke dia, gitu. Iya, Itu Ibu. kayak Jadi kamu ketok-ketok pintu, Bu. Tergantung kita mau bukain apa enggak gitu kan ya. iya, Kita mau tergantung terima dari apa enggak hati gitu kan kita ya. mau. Kita Ya, jaga damai setuju. sejahtera kita jaga peace kita intinya gitu kan. Ya, Jadi setuju. kita nggak terpengaruh oleh keadaan, nggak terpengaruh oleh lingkungan gitu. Saya mau ini, siapa namanya Pak Philip? Ini Pak Philip harus kasih pertanyaan ini. Karena gini, saya melihat tantangan itu waktunya tuh prosesnya tuh bisa sebentar, bisa lama. Tapi dari awal Pak Philip sudah melihat ini halangan, hambatan. Apa yang membuat Pak Philip itu terus mau mengikuti bertahan dalam istilahnya tantangan ini? Apa ya Pak Philip? Yang membuat Pak Philip tuh kalau biasanya orang melihat dari awal seperti misalnya nggak disetujui sama orang tuanya, kita lebih baik sudah nggak jadi gitu. Tapi apa yang membuat Pak Philip bisa bertahan hingga akhirnya mencapai seperti itu? Ada kesatuan itu. Apa yang membuat Pak Philip seperti itu? Yang pertama itu pada awal itu memang saya sudah yakin karena sebelum ketemu sama istri saya yang sekarang ini saya sudah jadi istri ini adalah pacar yang kesekian yang sampai saya bingung mau dihitung berapa banyak. Nah, saya ketemu istri ini saya sangat yakin bahwa ini memang jodoh yang Tuhan tentukan dan waktu saya ketemu istri itu posisi saya tidak mencari. Jadi yang dulu-dulu itu saya posisi mencari. Nah, sedangkan waktu ketemu sama si istri nih, saya posisi tidak mencari. Malah sebenarnya pada saat kenal sama si istri, itu saya ngejarnya sama yang lain. Istri kan tinggal di Lombok. Saya ngejar yang di Samarinda. Menurut mata saya jauh lebih cantik. Menurut mata saya. Menurut teman-teman juga lebih cantik. Tapi itu bukan jodoh dari Tuhan. Dan di awal itu memang saya udah yakin, oh ini memang jodoh dari Tuhan. Nah, waktu menghadapi masalah itu, ya memang nggak mudah ya untuk apa memang benar gitu. Kita diuji lagi dengan keyakinan kita nih. Apa memang benar ini memang dari Tuhan ya? Kok dihadapin masalah kayak gini kok di, di mau akhir mau nikah kurang 1 bulan itu dilarang sama orang tua. Nggak boleh. Coba kurang 1 bulan undangan sudah siap semua pesta apa sudah siap ya siap semua tinggal kurang 1 bulan dibilang batal nggak jadi karena ada satu masalah ya salah paham aja sih sebenarnya masalah itu. Nah dari situ saya sama istri tetap berdoa karena yang bermasalah itu bukan saya sama istri sebenarnya yang bermasalah adalah keluarga. Jadi saya sama istri tidak ada masalah. Saya sama istri tidak ada masalah. Yang bermasalah itu keluarga, salah paham. Salah pahamnya mengenai adat istiadat. Jadi menurut kebiasaan adat istiadat dari keluarga saya seperti ini, keluarga dari istri adat istiadatnya ini seperti ini. Gitu. Jadi nangkepnya masing-masing itu beda. Oh harus caranya seperti ini. Ternyata ditangkap sama keluarga saya nggak seperti itu. Gitu, beda. Jadi ada perbedaan mengenai adat istiadat. Nah, saya sama istri berdoa. Kita doa. Sampai Tuhan bukakan jalan. Dan bukakan jalan akhirnya kedua keluarga oke setuju.
itu kurang 2 minggu dari hari H yang sudah ditentukan. Jadi ya persiapannya montang-manting. Wah, bagi undangan tuh sampai malam-malam. Jam 10:30 tuh pernah ngirim undangan ke rumah orang. Ya ya nggak apa-apa, itu udah resiko dan kita jalanin bersama dan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Jadi memang, itu yakin sih, yakin. Kalau nggak yakin dari Tuhan nggak bisa, nggak bisa. Dan itu pertolongan Tuhan luar biasa. Seperti tadi yang Bu Bandana sampaikan, bagaimana Daud bisa menghadapi Saul itu nggak mudah. Bukan melawan ya, jadi mau dibunuh pun dia menghindar. Saya tadi langsung terinspirasi, oh iya, waktu coba pikirkan bagaimana Daud menghadapi. Nah, oh iya ya. Nah, kisah Daud ini itu menginspirasi sampai anak saya namakan David. Jadi bagaimana pengalaman saya pribadi pada saat mau nikah itu sampai menginspirasi anak saya kasih nama David. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Pak Philip. Ternyata memang tantangan hidup harus kita jalani ya. Kalau kita yakin harus sepenuh hati. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi tentunya kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan amat sempurna. Memang terasa sulit. Kelihatannya terasa sulit, tapi begitu dijalani, melangkah dengan kepastian, akhirnya goal itu pasti akan tercapai ya. Separah-parahnya orang, semarah-marahnya orang, saya percaya pasti ada hati itu penuh kasih. Jadi nggak mungkin orang tuh sampai marah, sampai dendam, mengalami kebencian yang sangat luar biasa. Pasti ada titik kelemahan ya. Ketika kita mau juga merendahkan diri di hadapan orang itu. Saya percaya ini memang hari ini yang sangat luar biasa. Berbicara mengenai tantangan hidup, banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita pelajari ya. Jadi pasangan itu sekali lagi, jodoh itu, tulang rusuk itu dari Tuhan. Ya, seperti dikatakan tadi, saya mengucapkan terima kasih untuk Beliana, ya, untuk pelayanannya, juga Pak Philip, terima kasih bisa menyempatkan waktunya, juga kekasih-kekasih Tuhan yang lainnya ya. Kita akan mengakhiri. Baik, terima kasih untuk Bu Susan, dan kita akan mengakhiri Zoom pada hari ini. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengumuman mengenai beberapa kegiatan yang ada di Secret Prayer ini. Jadi untuk di malam ini, setelah kita selesai Zoom di Zoom Miracle on Tuesday, pada midnight nanti di jam 12 malam, kita akan mengadakan doa. Doa yang akan kita melakukan pujian 1 jam saja, yaitu doanya akan ada pujian, penyembahan yang hanya fokus hari ini di hari Selasa. Kita akan masukkan juga ke YouTube, serta Zoom hari ini kita akan masukkan juga ke YouTube, teman-teman. Jadi nanti setelah Zoom ini selesai dan nanti setelah sudah di-upload, bisa di-sharekan ke teman-temannya yang tertinggal, bisa menonton kembali dan mendengarkan firman kembali. Dan juga teman-teman yang memang mau ikut di Midnight Prayer nanti malam di jam 12, bisa langsung masuk ke Zoom-nya Secret Prayer yang dibagikan di grup Secret Prayer. Oke, selanjutnya kita akan menutup dengan doa berkat dan doa penutup oleh Bu Berliana. Dipersilakan. Bapak, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang ada Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, biar roh hikmat dan wahyu dan pengertian turun atas kami semua. Bapak, aku berdoa Tuhan, melalui Tuhan kebersamaan ini Tuhan, biar namamu semakin dipermuliakan dan pengenalan akan Kristus semakin nyata dalam kehidupan setiap kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan, untuk berjalan bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, untuk masuk dalam destiny apapun yang ditetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini, terima kasih untuk malam ini. Aku berkati setiap telinga yang mendengar dan hati Tuhan untuk mengerti.
Terima kasih untuk roh hikmat, wahyu, dan pengertian daripadamu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya.